بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك القديم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقا وصلاحا وإيمانا ويقينا يا رب العالمين. Jamaah sekalian, Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali lagi dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam pertemuan yang mulia, dalam kondisi sehat, dalam kondisi afiah, dalam kondisi iman, dalam kondisi Islam. Alhamdulillah. Dan selalu ucapan Alhamdulillah ini semoga selalu terucap dalam lisan kita atas karunia-karunia yang Allah Azza wa Jalla limpahkan. Sebagaimana pertemuan kita yang memang cukup panjang jedanya antara satu pertemuan dengan pertemuan lainnya. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita memulai mengkaji, membahas kaitannya dengan sejarah atau kisah-kisah para nabi dan rasul, di mana kita sudah awali dengan kisahnya Adam alaihissalam, begitu juga Nuh alaihissalam, begitu juga Hud alaihissalam. Dan insyaallah tabaraka wa ta'ala pada malam hari ini kita melanjutkan pada kisahnya Salih alaihi salam. Hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, perlu diketahui bahwasanya Nabiullah Salih adalah satu di antara 4 nabi yang berasal dari bangsa Arab. Ada 4 orang nabi yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan ia berasal dari bangsa Arab. Yang pertama adalah Hud. Dan kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Yang kedua adalah Salih. Yang ketiga adalah Syuaib. Dan yang keempat adalah Sayyidina wa Rasulina Muhammad ibn Abdillah salawatu rabbi wa salamu alaihi. Jadi 4 Rasul, 4 Nabi yang berasal dari bangsa Arab. Yang pertama Hud, yang kedua Salih, yang ketiga Syuaib, yang keempat Muhammad ibn Abdillah As-Sadiq Al-Amin alaihi afdhalus salati wa atammu taslim. Ad diutuskan padanya seorang Nabi yang kita kenal dengan Hud alaihi salam. Thamud diutuskan padanya seorang nabi yang kita akan bahas pada malam hari ini, yaitu Nabi Salih alaihi salam. Begitu juga Madian atau Ashabul Aikah, diutuskan padanya nabi yang kita kenal dengan Syuaib alaihi salam. Dan yang terakhir, Rasul yang diutuskan untuk seluruh umat dan seluruh bangsa sampai hari kiamat, yaitu Sayyidina wa Habibina wa Qudwatina Rasulina Rasulillah alaihi afdhalus salati wa atammus salam.
Maka itulah 4 nabi, 4 rasul yang mereka berasal dari bangsa Arab. Hud, Saleh, Syuaib, Muhammad, salawatu rabbi wa salamuhum alaihi ajma'in. Kemudian kisah Nabiullah Saleh dengan kaumnya Thamud Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam beberapa surat. Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan di dalam beberapa surat. Pertama, nama Saleh sebagai seorang nabi Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quranul Karim secara berulang 9 kali. Nama Saleh sebagai seorang nabi Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan secara berulang 9 kali. Dan kaumnya, yaitu Thamud, kaum Thamud yang kita kenal dengan kaum Thamud, Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran berulang 26 kali. 26 kali. Sehingga Nabiullah Saleh alaihi salam disebutkan berulang 9 kali, dan kaumnya Thamud disebutkan berulang 26 kali. Lalu kemudian Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan kisah ini secara berulang di beberapa surat, ya. Kisah ini Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan secara berulang di beberapa surat. Di antara misalkan di surat Al-A'raf, ya, di surat Al-A'raf Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, misalkan wa ila thamuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Di surat Al-A'raf dari ayat 73 sampai ayat 79. Di surat Al-A'raf dari ayat 73 sampai 79. Begitu juga misalkan di surat Hud. Di surat Hud disebutkan juga dari ayat 61 sampai 68. Begitu juga misalkan di surat Al-Hijr disebutkan dari ayat 80 sampai 84. Dan di beberapa surat yang lainnya Allah tabaraka wa ta'ala memberikan informasi yang beragam, kisah yang bermacam-macam tentang Nabiullah Saleh alaihi salam. Yang penting untuk kita ketahui adalah apa sebenarnya yang terjadi antara Nabiullah Saleh dan kaumnya Thamud. Pertama, kita kembali ke belakang terlebih dahulu. Sebelum terlahirnya kaum Thamud, ada satu kaum yang Allah Azza wa Jalla utuskan kepada mereka seorang nabi yang bernama Hud alaihi salam. Kaum ini dikenal dengan kaum Ad. Wa ila adin akhahum Huda. Diutuskan kepada mereka seorang nabi yang bernama Hud, di mana Allah Azza wa Jalla binasakan binasakan Ad setelah Hud mendakwahi mereka, ya, secara berulang, tapi mereka membangkang. Lalu kemudian Allah tabaraka wa ta'ala binasakan binasakan Ad, yang mana kemudian Allah selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman. Setelah generasi itu berakhir dari kalangan orang-orang beriman, lahirlah generasi yang berikutnya yang kita kenal dengan generasi Thamud. Kaum Thamud inilah kemudian lupa dengan apa yang terjadi pada kaum Ad. Padahal peristiwa itu jelas-jelas dan benar-benar terjadi. Allah Azza wa Jalla binasakan kaum Ad karena mereka membangkang dengan ajarannya Hud alaihissalam. Tapi kemudian begitulah manusia cepat melupakan itu peristiwa, dan kemudian datang generasi yang menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala, kufur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tidak menyembah lagi kepada Allah Azza wa Jalla atau menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Maka di saat kesyirikan itu terjadi, kekufuran itu terjadi, Allah tabaraka wa ta'ala utuskan kepada mereka seorang nabi, seorang rasul, di mana nabi dan rasul ini bagian dari mereka. Makanya Allah berfirman, wa ila thamuda akhahum salihah. Saleh disebut sebagai saudara bagi Thamud, karena memang Saleh alaihi salam bagian dari Thamud. Karena memang Saleh alaihi salam
bagian dari Tsamud. Artinya Tsamud ini kaumnya. Tsamud ini adalah keluarga besarnya. Dan kita ketahui bahwasanya para nabi, para rasul diutuskan sebelum Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam Sayyidina Muhammad diutuskan kepada kaum-kaum tertentu. Kecuali beliau salawatu rabbi wa salamu alaihi, maka diutuskan untuk al-alam ajma'. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Seluruh manusia tanpa terbatasi dengan kaum atau suku atau kabilah atau bangsa manapun, seluruhnya. Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam, Nabi kita Nabi Muhammad salawatu rabbi wa salamu alaihi, diutuskan untuk seluruh bangsa. Berbeda dengan nabi-nabi dan rasul yang terdahulu, diutuskan kepada kaum-kaum tertentu. Seperti Hud diutuskan pada Ad, seperti Tsamud diutuskan padanya Saleh. Saleh diutuskan kepada Tsamud. Di sini kita sudah mengetahui bahwasanya Tsamud ini adalah generasi yang datang setelah Ad. Ad dan Tsamud keduanya sama-sama berasal dari bangsa Arab. Ad dan Tsamud keduanya sama-sama berasal dari bangsa Arab. Makanya nabinya Nabi Hud, nabinya Nabi Saleh adalah keduanya adalah bangsa Arab. Hanya saja kita ketahui para ulama sejarah menyebut bangsa Arab itu terbagi menjadi tiga. Al-Arab Al-Ba'idah, Al-Arab Al-Aribah, Al-Arab Al-Musta'ribah. Yang pertama adalah Al-Arabul Ba'idah, bangsa Arab yang telah punah. Artinya tidak memiliki lagi keturunan. Tidak ada lagi keturunan hari ini. Seorang orang Arab keturunannya Ad atau keturunan Tsamud sudah nggak ada. Itu namanya Al-Arabul Ba'idah. Maka disebut Ba'idah karena memang sudah tidak ada lagi keturunannya, sudah penuh keturunannya. Yang kedua adalah Al-Arabul Aribah. Al-Arabul Aribah ini keturunannya Qahtan, yang kita kenal dengan Al-Arab Al-Qahtaniyun. Biasanya yang berasal usul dari negeri Yaman, biasanya mereka berujung kepada Qahtan. Al-Qahtaniyun. Ya, Al-Qahtaniyun, Al-Arab Al-Aribah. Ini yang kedua. Di mana Nabiullah Ismail alaihi salam menikahi seorang wanita dari kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum ini kembali kepada Qahtan. Kabilah Jurhum ini yang mana Nabiullah Ismail alaihi salam menikahi seorang wanita dari kabilah Jurhum ini. Kabilah Jurhum ini dari Al-Arab Al-Aribah atau keluarga Al-Qahtaniyun, Bani Qahtan. Kemudian yang ketiga adalah Al-Arabul Musta'ribah. Al-Arabul Musta'ribah inilah yang dikenal dengan Al-Adnaniyun. Adnaniyun kembali kepada kakek mereka yaitu Adnan. Dan disinilah nanti ada suku Quraisy yang mana Sayyidina wa Rasulina wa Habibina Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi wa salamu alaihi kembali asal usulnya yaitu dari suku Quraisy. Ajdaduhu baina Quraisyin kainah. Sehingga Adnaniyun ini nanti kalau dirunut secara nasab maka ia akan kembali kepada Nabiullah Ismail alaihi salam. Dan Nabiullah Ismail putranya Nabiullah Ibrahim. Ya, Nabiullah Ismail putranya Nabiullah Ibrahim. Sehingga inilah Al-Arabul Ba'idah, Al-Arabul Aribah dan Al-Arab Al-Musta'ribah. Ad, Tsamud bagian dari yang pertama yaitu Al-Arab Al-Ba'idah yang tidak lagi ada keturunannya hari ini. Sudah terputus keturunannya hari ini. Tidak ada. Maka Tsamud melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran. Allah tabaraka wa ta'ala utuskan Nabiullah Saleh alaihi salam untuk mendakwahi mereka. Maka Allah berfirman misalkan di surat Al-A'raf, wa ila thamuda akhahum salihah, ay walaqad arsalna ila thamuda akhahum salihah, kami telah utuskan kepada Tsamud saudara mereka sendiri yaitu Saleh alaihi salam.
Yang penting untuk kita ketahui bahwa setelah kita mengetahui Thamud itu datang setelah Ad, Thamud ini satu bagian dari bangsa Arab yang disebut dengan Al-Arabul Ba'idah, orang-orang Arab yang sudah tidak lagi ada keturunannya hari ini, sudah benar-benar punah. Maka yang perlu kita ketahui adalah di mana sebenarnya Thamud ini berada. Thamud ini berada, Allah Tabaraka wa Ta'ala isyaratkan di surat Al-Fajr. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa Thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Thamud ini tempat tinggal mereka adalah di lembah. Tempat tinggal mereka di lembah, karena Allah sebutkan bil wad. Wad artinya lembah. Tapi di lembah ini ada bukit-bukit, yang mana bukit-bukit ini di sekitar lembah itu oleh Thamud dibuatnya menjadi tempat tinggal dan rumah. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa Thamud alladhina jabu as-sakhra ay qata'u as-sakhra bil wad. Mereka memotong-motong batu, membuat rumah, membuat istana, termasuk juga wa tanhituna minal jibali buyutan farihin. Mereka memahat, mereka membuat dari bukit-bukit ini tempat tinggal, rumah, begitu juga istana yang mereka huni. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan mereka kemampuan dan kekuatan untuk melakukan itu, sehingga kita kenal mereka tinggal di lembah, dan di sekitar lembah itu ada bukit-bukit yang mereka buat darinya rumah dan tempat tinggal. Tapi posisi hari ini di mana tepatnya? Disebutkan bahwa posisi hari ini tepatnya adalah di satu wilayah di negeri Arab Saudi, namanya Al-Ula. Mantiqatul Ula ini ada satu bagian di Mantiqatul Ula atau wilayatul Ula ini, satu bagian dari negara Arab Saudi yang cukup luas. Di satu bagiannya ada yang dikenal dengan Madain Saleh. Madain Saleh ini biasanya orang kalau umroh atau yang agak sedikit panjang biasanya sampai ke sana melakukan melihat ya apa yang tersisa dari Madain Saleh. Walaupun memang sebagian para ulama mengatakan sebenarnya Madain Saleh ini bukan peninggalan Thamud yang kita kenal diutuskan padanya Saleh. Ada sebagian ulama menyebutnya demikian, karena ada satu hukum secara syariat mengunjungi tempat-tempat seperti ini. Karena Rasulullah nanti disebutkan alaihi afdhalus salati wa atamus salam pernah melalui ya tempat di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala hancurkan Thamud. Lalu Rasulullah alaihi afdhalus salatu wa atamus salam memerintahkan para sahabat untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Ya, karena tempat tersebut adalah tempat di mana kaumnya dimurkai oleh Allah, sehingga bisa jadi athar atau dampak murka Allah itu masih tersisa, sehingga Rasulullah dan para sahabat tidak ingin terkena, maka segera melewatinya dan meninggalkannya. Makanya kalau Madain Saleh hari ini yang ada di negara Arab Saudi disebut dengan Madain Saleh atau di wilayah Al-Ula, itu benar-benar menjadi wilayah atau bagian yang dulunya adalah tempat yang dihuni oleh Thamud, maka memang menziarahi atau mengunjungi tempat tersebut justru terlarang, karena perintahnya kita meninggalkan tempat yang dimana tempat itu Allah Tabaraka wa Ta'ala murkai penghuninya. Bukan justru kita datang untuk melihat dan datang untuk berkunjung. Namun memang sebagian para ulama menyebutnya itu bukanlah tempat tinggalnya Thamud, bukanlah tempat tinggalnya Saleh, sehingga tidak mengapa melakukan kunjungan berziarah pada tempat tersebut. Wallahu a'lamu bis-shawab. Namun yang Allah Azza wa Jalla juga sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya mereka ini di satu wilayah atau satu tempat yang disebut dengan Al-Hijr. Makanya ada datang surat Al-Hijr, wa laqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin wa atainahum minal ayat ila akhiri al-ayat. Ya, walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Walaqad kadzdzaba ashabul hijri al-mursalin, itu maksudnya al-hijr di sini adalah kaum Thamud yang diutuskan padanya Saleh alaihi salam. Kemudian yang penting untuk kita ketahui adalah
Allah tabaraka wa ta'ala karuniakan Tsamud ini kekuasaan dan kekuatan. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman ya tentang mereka, wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad. Ingatlah kalian bahwasanya kalian ini dijadikan penguasa di bumi ini setelah 'ad. Wa bawwa'akum fil ard, dan Allah berikan posisi dan kedudukan di bumi ini untuk kalian. Tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta. Di mana kalian menjadikan lembah-lembahnya ini istana, dan kalian pahat bukit-bukit menjadi tempat tinggal dan tempat huni. Maka Allah tabaraka wa ta'ala berikan mereka kekuasaan, dan Allah mudahkan bagi mereka untuk membangun tempat-tempat atau rumah-rumah, istana-istana yang langsung di pegunungan atau langsung bukit itu dipahat, dijadikanlah satu rumah dan satu tempat penghunian. Tapi ternyata apa yang Allah Azza wa Jalla berikan dari kekuatan tentu tidak mudah membuat rumah di mana gunung dipahat dibuat menjadi rumah, itu sesuatu yang berat ya. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan bagi mereka. Ini menunjukkan bahwasanya kaum Tsamud adalah kaum yang benar-benar memiliki kekuatan secara fisik, begitu juga memiliki kecerdasan secara otak. Karena Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa tanhituna minal jibali buyutan farihin. Kalimat farihin, ahli tafsir mengatakan ada dua makna. Farihin dalam arti ay mahirina hadhiqin, kalian memahat dari pegunungan itu menjadi tempat tinggal. Kata Allah farihin, dan kalian memahatnya itu dengan kecerdasan kalian. Itu makna yang pertama dari kata farihin. Makna yang kedua dari kata farihin adalah al-ashir, membuat diri kalian menjadi orang-orang buruk. Setelah kalian ya berhasil memahat dan menjadikan gunung ini menjadi rumah dan tempat tinggal kalian, justru kalian sombong, justru kalian menjadi orang yang buruk, justru kalian ingkar kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya Nabiullah Saleh alaihissalam berulang mengingatkan mereka tentang apa yang Allah telah berikan kepada mereka. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad. Ingatlah kalian ini dijadikan penguasa setelah kaum 'ad. Wa bawwa'akum fil ard. Allah berikan posisi dan kedudukan kalian di bumi. Tattakhiduna min suhuliha qusura. Kalian jadikan lembah-lembahnya ini sebagai istana. Wa tanhituna al-jibala buyuta. Kalian pahat pegunungan atau bukit-bukit ini menjadi rumah. Dalam ayat-ayat yang lain Allah tabaraka wa ta'ala menyebut mereka ini juga cukup memiliki perkebunan dan pertanian yang maju. Atutrakuna fima hahuna aminin fi jannati wa uyun wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim. Atutrakuna fima hahuna aminin fi jannati wa uyun wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim wa tanhituna minal jibali buyutan farihin. Begitu kata Allah tabaraka wa ta'ala di surat Asy-Syu'ara. Jadi ada dua kelebihan yang dimiliki oleh Tsamud. Yang pertama dari sisi bangunan mereka bangunan yang kokoh, yang kuat dan cukup canggih karena Allah sudah isyaratkan dalam kata farihin tadi. Kemudian yang kedua adalah dari sisi perkebunan dan pertanian. Karena Allah sebutkan atutrakuna fima hahuna amin fi jannatin wa uyun wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim. Menunjukkan mereka memiliki jannat, dan arti jannat itu kebun-kebun, wa zuru' artinya adalah pertanian-pertanian, dan nakhl yaitu adalah secara khusus pertanian pohon kurma atau perkebunan pohon kurma. Sehingga dua kelebihan ini, dua karunia ini Allah berikan kepada Tsamud. Namun karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan tidak mereka pergunakan untuk mengesahkan dan menyembah Allah tabaraka wa ta'ala. Maka di sini Allah mengutuskan kepada mereka Nabiullah Saleh. Nabiullah Saleh ini pada dasarnya adalah harapan bagi mereka. Ya Salihu qad kunta fina marjuwan min qabli hadha.
Wahai Saleh, kamu ini dulunya menjadi orang harapan kami, menjadi orang yang kami harap-harap, menjadi pemimpin, menjadi orang yang kami muliakan. Tapi ternyata justru engkau mengajak sesuatu yang mana sesuatu ini bertolak belakang dengan ajaran pendahulu-pendahulu kami. Sehingga disinilah bertolak belakang dengan ajaran mereka yang sudah turun-temurun. Kemudian Saleh ingin mengubahnya dengan risalah dan pesan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kemudian apa yang terjadi? Saleh berupaya dengan ragam nasihat. Bisa dibaca di beragam surat yang tadi saya sebutkan, bagaimana Saleh alaihissalam mengingatkan mereka dari azab Allah, bagaimana mereka diingatkan dengan karunia-karunia Allah yang Allah berikan kepada mereka. Fadhkuru ala Allah, ingatlah pemberian-pemberian Allah, karunia-karunia. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, jangan merusak permukaan bumi ini dengan kesyirikan, dengan pembangkangan. Saleh sudah menasehati mereka satu demi satu seluruhnya, tapi tidak ada gunanya. Sampai kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala izinkan kepada Saleh untuk menunjukkan kepada mereka satu mukjizat yang Saleh sebut, hadhihi naqatullah, inilah unta dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya, di mana kemudian nanti fa'aqarun naqata wa 'atau an amri rabbihim wa qalu ya Salih utina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin, ila akhir ayat. Di mana naqatullah ini atau unta yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Saleh ini di dalam Al-Quran itu memiliki kekhususan. Apa itu kekhususannya? Thamud bertumpu pada mata air untuk mengairi perkebunan dan pertanian mereka. Lalu kemudian ketika datangnya naqah atau onta ini, di mana dalam periwayatan dari Bani Israel dikatakan bahwasanya onta ini keluar dari batu, kan begitu. Tapi sebenarnya periwayatan ini tidak datang dari riwayat yang sahih dari Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalaam, ataupun juga tidak disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Memang itu disebutkan oleh ahli sejarah menukil dari kisah-kisah yang diriwayatkan Bani Israel, bahwasanya onta ini keluar dari batu. Tapi yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, onta ini ya yang Allah nisbatkan kepada dirinya naqatullah, onta Allah, sebagai tasyrif, sebagai pemuliaan terhadap onta ini. Apa? Onta ini diberi kekhususan, yaitu ketika kaum Tsamud menggunakan mata air yang mereka miliki, maka onta ini tidak akan menggunakan mata air tersebut untuk diminumnya. Tapi di hari yang lain, ketika onta ini meminum dari mata air itu, maka Allah larang kaum Tsamud untuk mengambil air dari mata air tersebut. Makanya ini sebagai ujian bagi kaum Tsamud. Apa yang akan mereka lakukan terhadap onta ini? Jadi satu hari mereka boleh menggunakan mata air itu, tapi hari yang berikutnya yang boleh menggunakan hanyalah onta tersebut. Ya, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala sebut onta ini sebagai fitnah. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala sebut onta ini sebagai fitnah, sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu' fayakhudhukum 'adzabun alim. Dalam ayat yang lain Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, qala hadhihi naqatul laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum wa la tamassuha bisu' fayakhudhukum 'adzabu yawmin 'adzim. Dalam ayat yang lain, inna mursilun naqati fitnatan lahum, sesungguhnya kami akan berikan kepada mereka onta ini sebagai ujian. Di saat mereka sedang menikmati mata air itu untuk dalam menggunakan pertanian perkebunan, tiba-tiba Allah utuskan Saleh bersama ontanya ini, di mana onta itu meminum mata air yang ada satu hari, dan satu hari yang lain dipersilahkan kaum Tsamud untuk apa?
untuk menikmatinya. Dalam periwayatan Bani Israel dikatakan bahwasanya onta ini di saat ia meminum dari air tersebut, memang Tsamud tidak bisa memanfaatkan air tersebut, tapi Tsamud bisa memanfaatkan susu onta tersebut. Jadi seluruh Tsamud seluruhnya memerah susu onta ini tidak ada habisnya. Di saat mana onta ini sedang minum dari mata air tersebut. Ini menurut periwayatan dari Bani Israel, wallahu taala a'la wa a'lam bissawab tentang hakikatnya. Tapi kan Rasulullah alaihi afdhalus salatu wa atamus salam bersabda, hadithu an Bani Israel. Tidak mengapa kita menceritakan tentang Bani Israel atau riwayat yang datang Bani Israel selama tidak bertolak belakang dengan kisah yang disebutkan dalam Al-Quran atau bertolak belakang dengan ketentuan-ketentuan syariat kita. Ya, tidak mengapa menukil kisah-kisah dari Bani Israel yang tidak terbukti kesalahannya atau pertentangannya dalam syariat ini. Sehingga disebutkan dalam kisah Bani Israel, onta ini ketika minum dari mata air tersebut, maka Tsamud tidak bisa menggunakan mata air tersebut. Tapi di sisi yang lain, onta ini memberikan susu untuk seluruh Tsamud yang ada. Seluruh kaum Tsamud bisa memanfaatkan dari apa? Dari susu onta ini. Di hari yang berikutnya, baru Tsamud yang bisa memanfaatkan mata air tersebut. Sehingga satu hari dan satu hari. Apa yang terjadi? Itulah yang Allah sebut sebagai fitnah, sebagai cobaan, sebagai ujian. Dan benar kemudian mereka bersepakat dalam riwayat Bani Israel, bertekad, bersepakat menghadirkan beberapa anak muda. Dalam sebagian riwayat Bani Israel 9, sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan, wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Ada 9 orang yang mereka ini pelaku perusakan dan tidak pernah menjadi orang-orang yang benar. Maka 9 pemuda inilah yang kemudian berupaya untuk membunuh, ya, menyembelih onta ini. Padahal Saleh sudah mewanti-wanti, jangan sampai onta ini diapa-apakan sehingga kalian mendapatkan siksa dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi apa boleh buat, mereka mungkin tidak sabar dengan giliran yang ada. Satu hari harus menggunakan air, satu hari tidak menggunakan air. Akhirnya onta ini benar-benar dibunuh. Maka kemudian ini yang lebih aneh lagi, setelah mereka membunuh onta ini, kemudian mereka menantang Saleh, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Datangkan apa yang kamu ancamkan kepada kami kalau engkau ada termasuk orang yang jujur. Ayadzam billah, ya, menantang murka Allah tabaraka wa taala dan azab Allah tabaraka wa taala. Dan benar kemudian disebutkan dalam periwayatan dalam Bani Israel bahwasanya 3 hari. Pada hari pertama wajah mereka berubah menjadi kuning semua. Pada hari kedua wajah mereka berubah menjadi merah semua. Pada hari ketiga mereka berubah, wajah mereka menjadi hitam semua. Pada hari keempat Allah tabaraka wa ta'ala binasakan kaum Tsamud. Ya, pada hari keempat Allah tabaraka wa ta'ala binasakan kaum Tsamud. Itu terjadi berurutan pada hari Kamis, pada hari Jumat, pada hari Sabtu, kemudian pada hari Ahad lah Allah tabaraka wa ta'ala binasakan kaum Tsamud. Ini semua disebutkan dalam riwayat-riwayat Bani Israel. Sedangkan disebutkan dalam Al-Quranul Karim tidak disebutkan rinciannya. Allah hanya menyebutkan apa? Menyebutkan siksa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka, ya. Yang mana siksa ini bentuknya sa'iqah, siksa ini bentuknya sayhah, suara yang sangat keras mengguncangkan mereka, ya, sampai mereka seluruhnya Allah binasakan tanpa terkecuali Saleh alaihissalam, di mana Allah tabaraka wa taala muliakan Saleh dan selamatkan dari siksa tersebut. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Setelah Tsamud melakukan pembangkangan, puncaknya membunuh dan menyembelih naqah atau unta yang Allah Azza wa Jalla jadikan sebagai mukjizah untuk Saleh alaihi salam dan kaum Tsamud, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan siksanya. Yang tadi disebutkan dalam periwayatan dalam Bani Israel, pada hari Kamis, pada hari Jumat, pada hari Sabtu mereka menunggu-nunggu siksa itu kapan datang. Dan datanglah siksa itu pada hari Ahad.
Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Tabaraka wa Ta'ala sifati siksa yang Allah hadirkan itu dengan 3 siksa. Rajfah, guncangan, sa'iqah artinya petir, dan sayhah artinya suara yang keras. Bagaimana itu terjadi? Disebutkan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala pada tahap awalnya membuat guncangan yang sangat dahsyat pada mereka. Setelah guncangan itu tiba dan mengguncang mereka, lalu berikutnya Allah Tabaraka wa Ta'ala kirimkan suara atau kirimkan petir yang menghanguskan mereka, lalu diikuti dengan suara yang sangat dahsyat, sehingga hancurlah Tsamud seluruhnya terkecuali Saleh dan orang-orang yang beriman. Terkecuali Saleh dan orang-orang yang beriman. Ya, disinilah pelajaran yang diambil dalam satu firman Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika Allah berfirman, wa amma Tsamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda fa akhadhathum sa'iqatul 'adzabil huni bima kanu yaksibun. Ini sebagai penutup dari seluruh kisahnya Tsamud dan Saleh. Saleh yang berulang dengan ragam cara untuk membujuk mereka, mengajak mereka untuk kembali kepada Allah, mengingatkan tentang karunia-karunia Allah, untuk kembali mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semuanya menjadi bahan yang tertolak di hadapan Tsamud. Lalu kemudian Allah hadirkan unta untuk semakin menguji lagi tentang mereka. Mereka tidak lulus lagi dengan ujian ini. Mereka membunuhnya. Padahal Saleh sudah mewanti-wanti, jangan diapa-apakan unta ini. La tamassuha bisu. Jangan lakukan keburukan padanya, agar kalian tidak terkena azabun azim, azabun alim, siksa yang dahsyat, siksa yang pedih. Tapi mereka bunuh unta ini. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa amma Tsamud, sedangkan Tsamud, apa yang telah kami lakukan, kata Allah, fahadainahum, kami telah berikan petunjuk. Yang dimaksud kami telah berikan petunjuk adalah Tsamud ini sudah diutuskan kepada mereka Rasul, dan Rasul ini adalah hidayah, petunjuk. Walaupun Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak memberikan petunjuk dalam arti dibukakan hati mereka, karena kita kenal bahwasanya ada hidayah di mana hidayah itu bentuknya adalah isyarat, petunjuk, yang itu berupa Rasul, utusan, orang yang datang menasehati, itu adalah petunjuk dari Allah. Ada petunjuk yang lain, yaitu petunjuk qalbi, dibukakannya hati, diteguhkannya hati untuk memegang dan mengimani keimanan ini, itu hidayah yang lain. Tsamud yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka itu hidayah yang disebut dengan hidayatud dalalah wal irsyad, hidayah petunjuk, yaitu diutuskan kepada mereka Rasul. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami ini tidak akan menyiksa suatu kaum di dunia pun di akhirat kelak sebelum diutuskan kepada mereka Rasul, utusan, sampai ditegakkannya hujjah. Tidak ada lagi alasan kelak di akhirat mereka beralasan kami tidak tahu kebenaran, kami tidak diajarkan kebenaran. Maka diutuskan kepada mereka Rasul. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa amma Tsamud fahadainahum, kami berikan petunjuk. Disinilah dalam keseharian kita seringkali disadari atau tidak disadari, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan isyarat-isyarat dan petunjuk-petunjuk kepada kita. Dihadirkan seorang yang menasehati, entah itu orang tua, entah itu seorang guru, entah itu seorang kawan. Dihadirkan suatu peristiwa yang kemudian kita dibuat ingat kepada Allah dan karunia-karunia-Nya. Itu semua hidayat, itu semua dilalat, itu semua isyarat, itu semua petunjuk-petunjuk, di mana seorang kalau merenunginya akan mendapatkan pelajaran yang Allah Azza wa Jalla ingin berikan kepadanya. Tapi hati-hati kalau sikap kita kemudian seperti Tsamud yang Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, wa amma Tsamud fahadainahum, kami berikan petunjuk, fastahabbul 'ama 'alal huda, mereka milih untuk buta daripada mendapatkan petunjuk.
Mereka memilih untuk tidak mengikuti petunjuk itu. Ini juga mungkin terjadi di antara kita atau sebagian kita, mendapatkan nasihat, mendapatkan petunjuk, mendapatkan isyarat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian memilih untuk mengabaikan, memilih untuk menolak dan tidak menerima hal tersebut. Karena Allah berikutnya berfirman, fastahabbul 'ama 'al huda fa akhadhatkum sa'iqatul 'adzabil huni bima kanu yaksibun. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala binasakan mereka dengan sa'iqatul 'adzabil hun, dengan kilatan petir yang itu siksa yang menghinakan mereka, bima kanu yaksibun, karena perilaku mereka. Jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, betapa banyak nasihat yang tersampaikan kepada kita, betapa banyak ajakan kebaikan yang tersampaikan kepada kita, bahkan betapa banyak mungkin peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam keseharian membuat kita diingatkan kepada Allah dan hakikat tentang kehidupan kita. Tapi dari seluruh nasihat, dari seluruh pesan, dari seluruh peristiwa yang bisa jadi peristiwa itu adalah isyarat dan petunjuk Allah agar kita untuk kembali, mana nasihat yang telah kita amalkan, mana petunjuk yang telah kita ikuti. Jangan sampai kemudian Allah berfirman tentang diri kita sebagaimana Thamud, yang mana Allah berfirman, wa amma Thamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda fa akhadhatkum sa'iqatul 'adzabil huni bima kanu yaksibun. Memang benar, petunjuk, isyarat, peristiwa yang mendekatkan diri kepada Allah belum tentu membuka hati seseorang, karena hati seseorang itu dimiliki oleh Allah. Maka agar kita diberi petunjuk dan dibukakan untuk mengikuti petunjuk itu, tetap kita perlu selalu memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena petunjuk saja itu tidak cukup membuat kita untuk bisa mengikuti petunjuk tersebut. Ketika diberikan seseorang suatu nasihat, dia meyakininya kebenaran, ia meyakininya itu benar, tapi belum tentu sesuatu yang diyakininya benar, sesuatu yang diyakininya suatu agama dan bagian dari risalah dan pesan Allah untuk dirinya, ia bisa melakukannya. Karena pada akhirnya hidayah tadi terbagi menjadi dua. Ada hidayah yang bentuknya petunjuk yang Allah berikan padanya, dan ada hidayah yang bentuknya hati yang Allah bukakan, Allah mudahkan untuk menerima, untuk meyakini, kemudian diaplikasikan dalam keseharian, diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Disinilah kita membutuhkan petunjuk dalam arti isyarat, petunjuk dalam arti orang-orang yang menasihati, petunjuk dalam arti Al-Quranul Karim, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Tapi pada akhirnya petunjuk-petunjuk itu tidak cukup untuk membenahi kehidupan kita ketika kita lupa bahwasanya hati kita yang memiliki Allah. Tanpa Allah yang membukakan hati-hati kita untuk beriman dan beraktivitas dengan keimanan, maka kita tidak akan pernah bisa dan mampu menjalankan itu. Makanya selalulah memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar diberi dua-duanya, petunjuk hidayatul ad-dalalah wal irsyad, dan juga hidayatul taufiq, di mana Allah memberikan taufik, kemudahan, keteguhan hati, tidak mudah berpaling dari ketaatan, terus meningkatkan keimanan, terus bertambah amal saleh. Maka semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam kisah Thamud ini dan Saleh alaihi salam bisa memberikan pelajaran dalam kehidupan kita, petunjuk yang lain yang sudah banyak sekali petunjuk yang Allah berikan dalam kehidupan kita, untuk menambahkan petunjuk ini sebagai hidayah dan pintu kebaikan bagi kita seluruhnya. Jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, insyaallah Tabaraka wa Ta'ala kita lanjutkan lagi kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul pada perjumpaan dan pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Biiznillah Tabaraka wa Ta'ala kita akhiri pertemuan kita sampai di sini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.